Selsimo. Jumlah seluruh penjaga hanya berjumlah 40 orang pria. Dan sisanya adalah Mujin sebagai kepala desa bunga. Dan Muliang sebagai wakilnya. 8 pria lainnya sudah memasuki usia senja dan tidak mungkin mampu berkelahi. Shinzu, apa kamu mau melihat kehebatan aku? Ucap Excelsior kepada Shinzu putri dari Shinzan. Shinzu selalu saja mengikuti Excelsior walau mereka baru berkenalan. Semua anak-anak juga demikian. Selalu saja menempel pada Excelsior. Tentu, permainan apa yang akan kamu mainkan? Tanya Shinzu yang penuh minat dengan menatap wajah Excelsior yang tampan. Dan memiliki tanda lahir yang unik di pipi kanannya. Tanda lahir itu sangat unik. Seperti gambar api berwarna hitam. Jika dilihat lebih dekat, tanda lahir itu juga terlihat di lehernya. Tanda lahir itu semakin membuat Excelsior menarik, keren dan tampan. Apalagi dengan adanya mata ketiga di dahi. Apa yang ingin kamu lakukan, sayang? Tanya ibunya yang penasaran. Di saat Excelsior akan menunjukkan kehebatannya. Hehehe. Kalian semua lihat dan diam saja, oke? Excelsior tersenyum dengan kedua tangannya bersilat pinggang. Segera Excelsior berlari menuju arah pintu gerbang kayu. Aksinya diikuti banyak orang yang ingin tahu apa yang akan dilakukan bayi ajaib ini. Shinzu juga mengikuti di belakang Excelsior. Excelsior berlari tidak lambat maupun cepat. Sengaja dia lakukan agar Shinzu bisa mengikutinya. Lalu Excelsior berhenti di depan tangga, dan mendongakkan kepalanya. Dia melihat pijakan kaki penjaga terbuat dari kayu. Haha. Simo, apa yang akan kamu lakukan di sini? Shinzu yang terengah-engah segera bertanya. Di saat Excelsior berhenti di tangga yang biasanya untuk pijakan naik ke atas oleh prajurit. Ayo, ikut aku. Ajak Excelsior dengan melingkarkan tangannya ke pinggang kecil Shinzu dengan sangat cepat tanpa Shinzu bisa bereaksi. Lalu Excelsior menekuk kaki kanannya dan menghentakkan telapak kakinya di tanah, dan melompat. Wush! Tap! Astaga! Simuo! Lagi-lagi aksi Excelsior membuat detak jantung ayah dan ibunya ingin melompat keluar dari tubuh. Saat melihat Excelsior melompat di atas kayu pijakan para penjaga desa. Sambil membawa tubuh Shinzu yang dia peluk. Shinzu sudah pasti kaget saat dirinya diajak melompat ke atap kayu. Dia tadi hanya merasakan desiran angin menerpa wajahnya, sambil menatap wajah Excelsior. Di saat mendarat dengan santai dan lembut, Shinzu semakin terpesona dan kagum dengan kehebatan Excelsior. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Tanya Excelsior sambil melepaskan tangan dari pinggang Shinzu. Shinzu yang merasa tangan Excelsior melepaskan pelukannya. Seketika memeluk Excelsior karena ketakutan jika dirinya terjatuh. Dan tidak menjawab ucapan Excelsior. Simo, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat turun, nak. Cuju yang paling khawatir melihat putra kesayangannya ini. Segera dia memerintahkan Excelsior untuk turun. Chuhua segera melompat untuk menyusul Excelsior. Dan mendarat tepat di belakangnya. Kemudian Mujin dan Muliang juga ikut menyusul. Jangan takut, Bu. Aku ingin mengusir serigala malam itu. Jawab Excelsior dengan menunjuk ke arah hutan. Sontak semua orang terkejut dan langsung waspada dengan melihat ke arah hutan. Tetapi mereka tidak melihat apapun di hutan. Jelas mereka tidak bisa melihat ke dalam hutan. Karena basis kultivasinya sangat rendah dan sebagian penduduk juga bukan seorang kultivator. Hanya Juhua yang bisa melihat serigala malam yang sedang bergerak berlahan sambil mengamati situasi targetnya. Tubuh Juhua bergetar saat mengetahui banyak serigala malam sedang menuju ke desanya. Sebagai seorang kepala keamanan desa bunga, Juhua segera memulihkan dari rasa keterkejutannya dan ketakutan. Penjaga, segera bersiap-siap melawan serigala malam. Semua wanita, anak-anak dan para manula segera bersembunyi di tempat perlindungan. Perintah Juhua dengan suara nyaring. Apa? Di mana serigala malam itu? Mujin dan Muliang segera berteriak bersamaan karena terkejut dan takut.
Mendengarkan perintah Juhua, semua orang menjadi panik, dan anak-anak ketakutan dan menangis. Para manula terlihat kebingungan. Tidak perlu, Bibi. Mereka hanya serangga kecil. Semuanya tenang. Ujar Excelsior dengan segera agar semua orang tenang. Entah kenapa semua orang langsung tenang dan tidak panik lagi. Mereka seakan-akan percaya dengan ucapan bayi ajaib ini. Lihat ini. Kata Excelsior kepada mereka semua. Ia membuka mulut imutnya, lalu menyedot udara dengan mulutnya, sehingga perutnya penuh dengan udara dan membuncit. Kemudian, Excelsior mengepalkan kedua tangannya, dan menekuk sedikit sikutnya yang sejajar dengan pinggang. Kedua kakinya dia buka sedikit lebar. Lalu dia menggerakkan udara dari perutnya untuk keluar. Roar! Seketika raungan naga terdengar keluar dari mulut Excelsior ke arah di mana para serigala malam berada. Raungan naga itu mencapai radius 5 km dari lokasi desa bunga. Bam! 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 Au! Raungan itu sangat menakutkan bagi binatang buas dan semua kehidupan yang dekat dengan Excelsior. Gelombang ultrasonik menghancurkan pepohonan dan membunuh banyak serigala malam yang sedang berjalan. Juhua, Mujin, Muliang, Shinzu dan semua orang menjadi gemetar tubuhnya saat mendengar raungan naga. Mereka tidak menyangka jika bayi ajaib ini memiliki kemampuan suara naga yang sangat ditakuti banyak orang. Sebagian serigala malam yang masih hidup segera melarikan diri dengan badan yang berlumuran darah. Darah itu keluar dari 7 lubang di tubuhnya. Serigala itu juga melolong saat terkena gelombang ultrasonik dari raungan naga. Radius 5 km dari pusat raungan naga menjadi hening. Banyak binatang buas segera berlarian menjauhi area itu. Desa bunga juga menjadi hening setelah raungan naga yang menggema. Semua mata menatap wajah Excelsior dengan rasa ketakutan, penuh pemujaan dan kekaguman. Semua orang masih terkejut dan tidak ada yang mengucapkan satu kata pun. Mereka masih terus melihat wajah Excelsior yang terlihat polos dan lemah. Di dalam hutan terlihat banyak cahaya berkedip-kedip. Cahaya itu keluar dari tubuh serigala malam yang telah mati. Excelsior mengerutkan keningnya saat melihat cahaya itu. Lalu ia mengangkat tangan kanannya ke depan dan merentangkan jari-jarinya. Dengan kekuatan telekinesis, Excelsior menarik cahaya-cahaya itu. Wush, wush, tap, tap, inti binatang. Yes, aku dapat inti binatang. Excelsior kegirangan saat inti binatang seukuran ibu jari berkumpul di telapak tangannya. Seketika semua orang sadar dari keterkejutannya, dan melihat banyak inti binatang yang dibawa Excelsior. Hahaha, putra aku sangat hebat. Hori, Simo kamu hebat. Segera sorak-sorai terlontar dari mulut setiap orang. Mereka gembira setelah Excelsior berhasil mengalahkan para serigala malam. Inti binatang itu adalah bukti jika ada binatang buas yang sedang ingin menyerang desa bunga. Juhua juga ikut senang. Ia membelai rambut Excelsior dengan kelembutan. Juhua tidak menyangka jika Excelsior mampu mengalahkan serigala malam dengan mudah. Ayah, Bibi, apa daging serigala itu tidak bisa dimakan? Tanya Excelsior kepada mereka, sambil menunjuk ke arah hutan. Di hutan sudah banyak mayat-mayat serigala malam yang tergeletak di tanah. Hahaha, tentu bisa dimakan, nak. Daging serigala malam sangat banyak manfaatnya. Penjaga, ambil semua serigala malam yang mati itu. Mujin tertawa bahagia dan menjawab putra kebanggaannya. Segera semua prajurit buru-buru menuju kehutanan yang tidak terlalu jauh. Muliang juga ikut menemani para penjaga. Muliang masih khawatir jika ada binatang buas di sekitarnya. Karena itu Muliang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat, ayah, aku tidak mau ini. Ucap Excelsior dengan geleng-geleng kepala dan memberikan semua inti binatang. Setelah ia merasa itu tidak bermanfaat baginya. Hahaha, nak, ini sangat berharga. Inti binatang bisa membantu kultivator untuk berkultivasi. Harganya juga cukup mahal. Satu inti binatang buas peringkat pertama yang memiliki kekuatan tingkat master level 2.
Harganya mencapai 100 koin emas, dan kamu berhasil membunuh 15 ekor serigala malam. Mujin tertawa melihat kepolosan putranya. Ia pikir putranya tidak tahu apa-apa tentang inti binatang. Sudah jelas Excelsior tidak membutuhkan inti binatang itu, karena basis kultivasinya lebih tinggi dari para binatang buas yang telah mati. Excelsior harus mendapatkan inti binatang setidaknya setingkat dengan kekuatannya, atau minimal satu level di bawahnya jika ingin menyerap energi Qi yang terkandung di dalam inti binatang. Tidak membutuhkan waktu banyak. Muliang beserta para penjaga telah kembali dengan membawa 15 ekor serigala malam yang telah mati. Xinzan, simpan di lumbung pangan. Untuk 3 ekor. Besok baru kalian masak. Saat ini ayo kita beristirahat, karena hari sudah larut. Perintah Mujin kepada Xinzan ibu dari Xinzu. Xinzan memiliki tugas sebagai pengatur pangan bagi penduduk desa. Dia selalu mendistribusikan persediaan pangan untuk setiap penduduk dengan adil. Sebab itu desa bunga masih bisa bertahan dari kerasnya bertahan hidup di tengah-tengah mara bahaya binatang buas dan para bandit. Desa bunga masuk wilayah bagian barat dari benua Jiangsan. Wilayah barat dipimpin oleh Raja Han. Kerajaan Han memiliki pendukung kekuatan, yaitu 1 akademi, 1 sekte, 4 klan besar dan beberapa klan kecil. Akademi Langit Abadi, Sekte Awan Berkabut, Klan Wang, Klan Su, Klan Li dan Klan Ming. Itu adalah kekuatan pendukung Raja Han. Desa bunga sangat jauh dari kota terdekat, dan masuk dalam wilayah kuasai oleh Klan Ming. Setelah aksi raungan naga yang dibuat oleh Excelsior, semua penduduk kembali ke podoknya masing-masing. Cuju menggendong putranya, dan membawanya untuk beristirahat. Bibi, aku akan tidur bersama kalian. Aku ingin dekat dengan Simo. Pinta Juhua kepada Cuju. Ya, lagian pamanmu sedang mendapatkan giliran jaga malam. Ujar Cuju dan menganggukkan kepalanya. Excelsior juga terlihat mulai lelah setelah mengeluarkan raungan naga. Mereka bertiga memasuki kamarnya dan membaringkan Excelsior di tengah ibu dan bibinya. Semoga mimpi indah, nak. Ucap Cuju dengan mencium kening putranya. Hoam, oke. Jawab Excelsior setelah menguap. Ia menutup matanya dan terlihat langsung tertidur. Bibi dan ibunya memeluk Excelsior yang sudah tertidur. Mereka berdua belum memejamkan matanya. Terlihat sedang memikirkan sesuatu yang mereka tidak sadari. Mereka menghirup feromon yang keluar dari tubuh Excelsior. Feromon itu mempengaruhi hasrat Cuju dan Juhua. Mereka berdua secara berlahan mulai gelisah dengan tubuh yang selalu digerakkan. Tanpa sengaja Juhua menyentuh tongkat Excelsior yang sudah berubah menjadi naga berserk. Juhua menelan saliva-nya dan keringat mulai membasahi wajah dan lehernya. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku menjadi aneh begini? Batin Juhua yang merasakan lututnya menyentuh tongkat naga milik Excelsior. Sengaja Juhua tidak memindahkan lututnya, dan semakin menyentuh tongkat naga keponakannya. Demikian juga dengan Cuju. Dia makin gelisah dan semakin memeluk erat putranya. Otakku kacau. Aku sudah tua, kenapa memiliki pemikiran kotor terhadap putra aku sendiri? Batin Cuju yang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Cuju melihat ke bawah dan menatap tongkat naga putranya yang sudah berdiri tegak. Entah sengaja atau tidak, tangan kanannya mulai bergerak, dan memegang batang tongkat putranya. Juhua melihat apa yang dilakukan bibinya, dan secara naluri kewanitaannya, ia juga mengikuti apa yang dilakukan bibinya. Juhua menyentuh ujung tongkat keponakannya dengan tangan kiri. Cuju dan Juhua saling bertukar pandangan, dan terlihat wajah mereka memerah karena malu. Saat mereka berdua menyentuh tongkat itu, feromon dari tubuh Excelsior semakin mempengaruhi hasrat mereka berdua. Episode sebelumnya. Chapter 3 Serigala Malam. Episode berikutnya. Chapter 5 Bandit Bajing Loncat.